Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya, muat sawitnya ya teman-teman, di lahan yang sama tadi. Nah, ini buah kita, ini lahan yang berbeda teman-teman, tapi satu jalur dengan lokasi lahan yang saya punya ya sebelumnya teman-teman ya. Nah, ini kita lanjut muat ke bawah sana nah teman-teman. Nah, ini oke, kita lanjut muat buah yang tempat biasanya yang ada pondoknya. Kalau dulu TPH-nya yang sawit saya ujung ini di sini teman-teman, ditumpuk sini semua, dan sekarang pindah karena kita sudah buat jalur baru, jalan mobil baru teman-teman ya. Alhamdulillah bisa masuk semua mobil full dalam satu kebun. Menyeberang sungai sudah kita buatkan gorong-gorong atau parit teman-teman ya. Nah, alhamdulillah. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Masih lanjut muat lagi teman-teman. Pada lahan cuma 2 hektar saja, 2 hektar setengah lah. Karena kita tanam sawitnya sekitar 350 bibit teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, ini buahnya gede-gede teman-teman. Kata-kata buah dura adalah gede-gede ya, dengan berondolan bulat ya. Karena banyakkan orang ragu kalau misalkan beli lahan terkena yang nanam sawit dura teman-teman, atau sawit non unggul ini, biasanya orang ragu, kadang-kadang takut seperti itu untuk membeli lahannya, takut nanti hasilnya kurang lah apalah. Nah, itu karena kita kebanyakan nonton video TikTok teman-teman ya, tidak belajar dari pengalaman ya. Sebenarnya si sawit dura atau abal-abal ini teman-teman, itu tergantung perawatan teman-teman, bagaimana cara perawatannya. Memang ada sih sebagian jenis dura ini yang susah sekali perawatannya teman-teman, ada memang sebagian, tapi dapat teman-teman lihat di umurnya 3 tahun ya teman-teman. Kalau misalkan beli lahan teman-teman, beli lahan kena yang dura, ada memang yang jenis yang susah berbuah teman-teman, karena itu tidak melalui proses seleksi kemarin, atau dia beli jenis dura yang betul-betul dura teman-teman. Contohnya seperti itu kan, biasanya kalau sawit abal-abal kantongan tuh ada yang berbungkus bersegel dan ada yang tidak berbungkus bersegel teman-teman. Contohnya ya, bibit dura atau sawit abal-abal kantongan yang bungkusnya plastik gula. Nah, itu biasanya yang sering kali teman-teman yang sawitnya itu jelek teman-teman ya, yang pernah kita tanam ya. Kalau mungkin yang seperti beli Shopee, Tokopedia, kalau yang sekarang ya teman-teman, kalau dulu kita beli toko pertanian itu sudah seperti PPKS tuh, memang dia bersegel, ada toknya juga ya. Nah, seperti itu semua kata-kata bagus yang seperti contoh yang saya tanam ini. Nah, ada juga nanti teman-teman mungkin lanjut nonton di video saya berikutnya, itu adalah abal-abal kantongan yang dari plastik gula. Atau teman-teman nonton di video sawit saya yang paling panen sawit tua, nah itu sawit abal-abal kantongan plastik gula, tetapi dulu itu cukup bagus teman-teman ya. Karena dalam satu lahan itu jantannya waktu itu, kalau sawit abal-abal tua itu lahan 2 hektar lebih ya, 3 hektar lah kita hitungnya, 3 hektar lebih lah mungkin ya, anda tahu ya. Soalnya sawah bibitnya 400 ya teman-teman ya. Itu dalam 1 hektar itu ya, yang jelek itu bukan jantan teman-teman sebenarnya, karena buahnya kecil, nggak bisa besar, kita tebang kita ganti. Dulu namanya jantan atau buah bunga landak atau buah landak itu dia nggak ada teman-teman, cuma dia buahnya kecil nggak bisa besar, kita ganti yang baru. Nah, seperti itu. Mungkin ini jadi pengalaman aja buat teman-teman. Mungkin yang biasanya kita terkecoh itu kalau kita beli sawit baru, tapi bisa teman-teman lihat kalau buahnya masih mutar bagus teman-teman, bisa teman-teman beli ya. Kalau untuk lahan sawit ya teman-teman, kalau mungkin kena abal-abal, mungkin yang penjualnya tadi ngomong itu unggul, tapi kelihatan kok dari bentuknya unggul dan sawit abal-abal. Nah, kalau yang abal-abal ini teman-teman ya, itu biasanya untuk bijinya atau berondolannya itu lebih bulat bentuknya dan cangkangnya tebal. Kalau teman-teman tes itu, yang jelas itu sebenarnya tebal ya. Dan untuk bentuk janjangnya adalah bentuknya agak bulat, tidak lonjong teman-teman ya. Biasanya kalau unggul itu kata-kata untuk tandanannya dia lonjong panjang ya teman-teman, apalagi jenis PPKS ya yang kita tahu. Semuanya kata-kata jenis PPKS itu lonjong panjang, sama seperti sekarang itu jenis bibit unggul itu jenis Sriwijaya, Semiklon yang mana itu panjang. Nah, mungkin kalau jenis PPKS yang agak bulat tandanannya adalah jenis longsum yang kita tahu ya teman-teman ya. Itu berdasarkan pengalaman kita, dan berondolannya besar-besar kalau jenis longsum ini. Nah, ini teman-teman kita lihat ya, di sini kita proses pemuatan. Nah, ini full ya teman-teman ya.
Ini adalah sawit abal-abal yang kita beli, dia berkotak. Ini jenis PPKS ya teman-teman ya, dulu yang kita tanam. Nah makanya dari itu jenis yang seperti ini teman-teman bagus teman-teman. Dura semua sebenarnya, 95% adalah dura. Buahnya berat, cangkang tebal. Memang rendemen mungkin tidak dapat, tetapi cangkang juga laku teman-teman. Semuanya laku, karnel pun laku di pabrik itu. Jangan bingung, jangan takut kalau pabrik itu rugi. Kalau memang pabrik itu rugi ya teman-teman, pabrik itu tutup, dia tidak bakal lanjut usahanya. Nah seperti itu aja, jangan terlalu mikir pabrik, pikirkan diri sendiri teman-teman. Karena kita pikirkan kita bisa menabung, kita kasih bisa makan keluarga kita teman-teman di rumah. Nah mungkin yang belum pengalaman tentang sawit abal-abal ini memang takut teman-teman, karena ngelihat PT-PT atau video-video di YouTube orang treknya panjang lah, buahnya jelek lah, pemupukannya susah lah, boros pupuk lah. Itu kan omongan orang ya teman-teman, orang yang belum membuktikan di lokasi, atau dia sudah jual bibit unggul ya, atau kecambah bibit unggul, biasanya seperti itu. Dia teknik marketing menjatuhkan yang orang kita kita ini ya teman-teman yang masih awam ya. Karena kalau saya pribadi, bibit apapun walaupun tuh cabutan sekalipun, kalau saya lihat bisa berbuah teman-teman, bisa berbuah bagus, bisa mutar dalam satu putaran, dalam itu otomatis kita masih dapat dalam 1 tahun tuh 24 ton ya. Itu pada posisi sawit trek ya, belum lagi puncak. Itu tergantung pemupukan saja. Yang penting sawit itu dipupuk, dirawat teman-teman ya. Nggak apa-apa bentuknya sabat atau kayak hutan, tapi penting dipupuk, jangan gulmanya terlalu tinggi teman-teman ya. Sebenarnya lebih bagus itu kalau kita punya kebun sawit itu ya, itu ditebas teman-teman, bukan disemprot. Kalau disemprot ini harus kencang, kita melakukan dolomit. Nah ini teman-teman bisa lihat tumpukan buah kita lumayan cukup tinggi teman-teman ya, seperti itulah. Makanya kita dalam sebuah usaha itu butuhnya pengalaman dulu. Nah di sini saya sekedar berbagi pengalaman, mungkin ada yang beda-beda pengalaman ya, mohon maaf ya teman-teman ya, mohon maaf sekali teman-teman. Karena apa, pengalaman saya seperti itu teman-teman. Sudah, karena saya untuk nanam sawit abal-abal ini enggak sedikit teman-teman ya, sekitaran ya banyak lah teman-teman ya, sekitar 1.500 pokok lebih teman-teman ya. Maka dari itu ya teman-teman ya, tidak perlu ragu dan tidak perlu bimbang ya teman-teman. Kalau teman-teman misalkan dapat kebun ya, atau terlanjur menanam yang sawit abal-abal, jangan ragu, jangan ditebang pada belum waktunya teman-teman. Apalagi kulihat itu banyak lagi produk produktifnya ya teman-teman, itu ditebang di umur berapa ya, 3 tahun 4 tahun, padahal sedikit lagi panen teman-teman. Ada sebagian saya lihat petani sawit itu, dia takut menanam sawit abal-abal atau telanjur beli sawit abal-abal teman-teman. Dia di umur 4 tahun tuh dia gusur, dia tebang, padahal saya lihat tuh bisa berbuah. Banyak memang omongan orang di umur sampai umur berapa tahun gitu, buahnya apa ya, sampai umur 10 tahun kah, 7 tahun itu banyak buahnya bilangnya. Nanti di umur sekian kurang buahnya. Enggak juga teman-teman, itu enggak juga, tergantung perawatan tadi ya. Yang saya lihat bahkan di sini yang orang nanam sawit abal-abal itu banyak yang umurnya sampai 25 tahun masih dirawat bagus, dipupuk bagus, buahnya banyak. Nah ini kita dapat teman-teman segini ya teman-teman ya. Ini mungkin teman-teman bisa lihat kalau penasaran nanti timbangannya. Oke, kita lanjut mau ke pabrik lagi teman-teman. Nanti kita lanjut video berikutnya, kita jelaskan. Nah ini kita sudah bongkar muat, karena tidak terlalu ngantri di pabrik ya teman-teman ya. Nah ini di sore hari ya teman-teman. Nah, seperti ini kondisi kalau proses loadingan buah di pabrik seperti ini. Tapi kita tidak bisa ngambil video banyak ya proses di dalam pabrik, karena nanti kita dilaporkan oleh orang teman-teman, dilapor ke admin, nanti bahaya kita. Nanti kayak seperti aku itu banyak sekali video kita di take down karena kita banyak memvideokan orang di dalam pabrik, kena laporan teman-teman ya. Karena itu bersinggungan, dilarang ya teman-teman mengambil video seperti ini. Sebenarnya kan dilarang teman-teman ya, tapi kita nyuri-nyuri video saja, tetapi tidak terlalu panjang teman-teman, sedetik-detik, 2 detik 3 detik aja ya teman-teman. Nah seperti itu. Oke teman-teman, lanjut ya nanti ke video berikutnya. Nah ini untuk tonase 2,8 teman-teman.